Halo warga intelektual sekalian. Wah, gila 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 gila. Luar biasa. Kenapa dia bisa-bisanya menggunakan kalimat seperti mengejek gitu, ya kan? Apakah ini ajaran daripada agama? Padahal dia menggunakan hijab loh, iya kan? Jadi kalau ada seseorang yang menggunakan hijab itu, artinya dia sudah siap jadi orang suci, ya kan? Karena dia bawa-bawa agama gitu. Apakah pernyataan daripada wanita ini sangat-sangat islami atau tidak? Kemudian bau apa yang dimaksud oleh wanita yang ada di video barusan? Apakah bau amis gitu atau bau dupa atau apa segala macam? Kok bisa dia berani mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi ini ada pertanyaan besar ya, kenapa orang yang beragama itu ya mohon maaf ya, kenapa orang yang beragama itu tega mengatakan kalimat yang seperti itu? Kenapa? Padahal ya orang yang tidak beragama sekalipun tidak tega mengatakan seperti itu. Iya kan? Padahal dia seorang pengusaha loh. Pengusaha apa? Pengusaha klinik gitu. Apakah dia tidak memikirkan jangka panjang gitu? Ya kan? Bisa aja nanti kliniknya hancur ya kan? Bisa aja nanti rating kliniknya bisa hancur-hancuran ya kan? Harusnya kan berpikir jauh ke depan gitu. Nah, di mana TKP-nya? Ternyata TKP-nya itu terjadi di Manchester, Inggris, guys. Mungkin kedua wanita muslimah ini jalan-jalan ke luar negeri. Ya, mereka iseng masuk ke gereja gitu, gereja Katolik di Manchester. Di luar negeri maupun di Konoha sebenarnya ada acara misa ya. Mohon maaf bagi yang videonya, mohon maaf bagi teman-teman Katolik ya. Biasanya kalau misa itu bakar, kursi kalau salah ya, bakar dupa, bakar kemenyan dan sebagainya. Mungkin ya, dugaan saya, bau dupa atau bau kemenyan itu yang disebut oleh wanita yang ada di video. Ada semacam bau apa gitu ya. Tapi kan pada faktanya dupa dan kemenyan itu sebenarnya nggak jadi masalah ya. Bahkan di Arab Saudi orang bakar dupa kok. Ya, yang mengatakan seperti ini bukan saya guys, Pak KDM. Mereka bakar kemenyan kok. Ya, di Arab Saudi mereka bakar kemenyan gitu. Di sudut ruangan mereka bakar kemenyan. Nggak jadi masalah. Apakah itu memuja setan? Enggak juga. Apakah itu menyembah berhala? Enggak juga. Menyembah berhala itu kalau kemenyannya itu dimakan. Itu baru masalah. Itu baru haram gitu ya. Kalau dupanya dimakan itu baru haram. Ya kalau asapnya dimakan ya, atau ditelan itu baru haram. Nggak jadi masalah ya. Jadi ya mohon maaf bagi yang videonya. Ya gini, soalnya dia kan pakai baju agamis ya. Itu artinya orang yang pakai baju agamis itu ya harus siap dikritik dong. Dia yang mengatakan dirinya agamis kan. Kecuali dia nggak pakai baju agamis ya. Dia nggak bawa-bawa simbol agama gitu. Ya sah-sah aja nggak jadi masalah. Jadi banyak tuh warga Konoha mengatakan, oh jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Wong yang bawa agama itu mereka. Ya wanita ini kayak yang bawa agamanya. Coba kalau misalnya nih ya, ada misalnya nih suster ya, suster Katolik misalnya, pakai baju suster atau baju biarawati misalnya. Lalu mereka masuk ke masjid gitu. Ya, lalu mereka mengatakan, aduh aku mau muntah misalnya. Apa kalian nggak menyalahkan Katolik? Pasti dong kan? Karena mereka bawa agama. Jadi biarawati, pastor itu mereka itu ya nggak semua itu disclaimer on ya. Mereka itu sangat menjaga citra mereka karena mereka bawa agama gitu. Ya. Jadi itu yang jadi permasalahan. Di Konoha itu kan sedikit-sedikit jangan salahin agamanya dong. Kan yang bawa agama itu kan mereka, bukan kita gitu. Kalau misalnya nih ada orang yang ya saya tidak menyalahkan semuanya disclaimer on ya. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Misalnya nih ya, ada wanita muslimah yang nyolong misalnya. Lalu mereka pakai baju gamis misalnya, di Konoha misalnya. Lalu nyolong nih ya. Saya tidak nyuruh nyolong ya, nyolong di supermarket ya. Memasukkan apa-apa ke bajunya karena bajunya longgar gitu. Dijepit misalnya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah kita tidak boleh mengatakan bahwa ya dia kan bawa agama. Kecuali dia nggak bawa agama, misalnya baju biasa aja gitu ya, nggak ada simbol-simbol agama gitu. Ya nggak jadi masalah. Sama seperti kisah daripada
suster yang saya jelaskan tadi. Kalau ada suster ya atau biarawati pergi ke supermarket nyolong gitu ya, pakai bajunya yang gembrong gitu. Apakah orang akan menyalahkan Katolik? Pasti, 1000%. Kenapa? Karena dia bawa agama. Sama seperti wanita muslimah itu. Kan dia harus menjaga citra agamanya dong. Iya kan? Jadi secara tidak langsung dia merusak citra agamanya sendiri. Yang merusak itu bukan kita, dia gitu. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Kan dia yang bawa agama, bukan kita gitu. Ya kalau dia bawa agama, dia harus siap dikritik dong. Ya. Dia harus introspeksi diri gitu. Ya saya nggak tahu apakah itu bagian daripada ajaran atau tidak. Ya apakah ini perbuatan yang sangat Islami atau tidak? Saya tidak akan menyimpulkan ya. Silakan simpulkan sendiri. Ya jadi ya mohon maaf bagi itu videonya. Nggak semuanya tapi ya. Justru kalau saya perhatikan orang yang tidak beragama itu justru lebih bermoral daripada orang yang beragama. Saya harus ya mengatakan belak-belakan ya. Mohon maaf ya. Karena kita melihat data. Data mengatakan negara paling bermoral, negara paling toleransi. Ini namanya yang intoleransi kan? Ya, seolah-olah agamanya bagus gitu ya. Ya, agama orang lain nggak bagus gitu. Itu namanya tindakan intoleransi kan? Ya nggak sih? Kalau misalnya nih ya kita baca data ya. Ini menurut data guys ya, saya tidak asal mangap ya. Kalau bantah pakai data. Data dari indeks toleran. Justru negara yang paling peduli dengan moral, ya, negara yang paling toleransi di dunia ini adalah negara-negara seperti Kanada, Skandinavia, Norwegia, dan sebagainya. Inggris gitu. Kenapa? Karena mereka itu menganggap bahwa ya itu kan keyakinan. Kalau orang Katolik itu bakar kemenyan gitu. Ini pola pikir dari negara maju ya. Mereka bakar kemenyan gitu. Bakar dupa. Ya, apakah orang-orang yang agnostik atau ateis di negara maju berpikir bahwa ini sesat? Enggak. Karena mereka menganggap bahwa itu keyakinan. Ya. Cuman permasalahannya, ini sangat susah saya jelaskan ya sama warga Konoha. Saya nggak tahu apakah karena IQ-nya 78, apakah goblok, nggak tahu ya. Gini, warga Konoha itu menganggap bahwa keyakinannya itu yang paling benar gitu, yang paling sempurna gitu, yang paling wow, yang paling punya sorga, yang paling semuanya gitu ya. Seperti merasa bahwa mereka yang memiliki sorga gitu. Padahal kan agama itu kan keyakinan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama gue yang paling sempurna, ya agama gue yang paling wow, ya boleh-boleh aja sebatas privasi gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa agama lain itu sesat, mereka bakar kemenyan, ya, mereka bau kemenyan, mereka bau dupa dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Karena agama itu keyakinan. Apa definisi keyakinan? Ya berkali-kali saya mengatakan, ya ini susah diterima oleh warga Konoha. Keyakinan itu kita itu menganggap bahwa sesuatu hal itu benar gitu. Walaupun tidak terbukti secara ilmiah, secara langsung. Artinya kalau kita menganggap bahwa agama kita yang paling sempurna, itu sebatas keyakinan coy. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kembali lagi ke definisi keyakinan. Agama itu kan keyakinan. Ya, definisi keyakinan itu kita menganggap bahwa kita yang paling benar, kita yang paling sempurna. Tapi itu sebatas keyakinan. Keyakinan itu tidak akan jadi kebenaran, tidak akan terbukti secara ilmiah, tidak akan terbukti secara langsung, walaupun banyak orang yang meyakini. Walaupun ada miliaran orang yang meyakini agama kita yang paling sempurna gitu. Itu tetaplah keyakinan. Nggak akan berubah jadi fakta ilmiah bahwa surga itu ada gitu. Itu tuh secara ilmiah kan surga nggak ada ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak percaya dengan surga. Biar kita pahami dulu gitu ya. Ini saya tuh seperti nyiram orang yang beragama gitu ya. Oh sadar woi, sadar. Bahwa agama itu sebatas keyakinan gitu. Saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama, tapi kita bicara berdasarkan definisi. Ya, dari sudut pandang ilmiah. Kalau kita bicara dari sudut pandang ilmiah ya harus belak-belakan gitu. Harus to the point gitu. Nggak boleh nggak enakan gitu. Oh nanti ada marah gitu. Nggak bisa seperti itu. Katolik juga seperti itu, keyakinan. Kristen Protestan juga keyakinan. Agama Buddha juga keyakinan. Agama Hindu juga keyakinan. Agama Muslim juga keyakinan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, bau pengen muntah, itu namanya seperti mengejek keyakinan orang lain, ya kan? Seolah-olah menganggap bahwa keyakinannya yang paling benar gitu ya, paling masuk akal gitu. Seolah-olah keyakinan orang lain itu sesat gitu.
Padahal keyakinan tetaplah keyakinan. Keyakinan itu ya bisa dikatakan klaim sepihak gitu. Ya itu kan opini gua pribadi, iya kan? Tuhan itu kan privasi, ya itu kan privasi pribadi gitu. Kalau orang ibadah bakar kemenyan itu kan privasi. Lalu kenapa kita mengatakan privasi orang lain sesat gitu? Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi biar kita pahami gitu ya. Jangan saling menyesatkan satu sama lain. Jadi kalau ada orang menyesatkan satu sama lain itu, saya yakin dia itu tidak mengerti apa itu definisi agama. Bahkan debat agama sekalipun ya, di TikTok maupun dimanapun, itu sebenarnya buang-buang energi, buang-buang waktu gitu. Gimana kita memperdebatkan keyakinan orang lain? Nggak mungkin kita memperdebatkan keyakinan orang lain. Karena keyakinan itu tidak ranah ilmiah. Keyakinan itu kan klaim sepihak. Keyakinan itu sama seperti ini ya. Misalnya nih ya, gue lebih yakin bahwa kalau mendengarkan musik rock itu masuk surga misalnya. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh enggak kok dangdut kok ya, kalau gue mendengarkan musik dangdut itu masuk surga. Kemudian ada yang mengatakan, oh musik jazz itu yang masuk surga. Kemudian ada yang mengatakan, oh kalau kita mendengarkan musik R&I ya, R&D misalnya, kita akan masuk surga gitu ya. Kemudian kalau kita mendengarkan musik klasik gitu ya, atau piano misalnya, pianis, oh kita akan masuk surga. Itu kan perasaan. Wong surga juga nggak terbukti secara ilmiah. Gimana kita memperebutkan sesuatu hal yang tidak terbukti secara ilmiah? Bukan berarti saya ngajak yang untuk tidak mempercayai surga. Tapi ini dari sudut pandang ilmiah. Ya kalau kita bicara secara ilmiah, secara kebenaran ya harus mau gitu ya, menerima fakta pahit gitu. Ya, dari sudut pandang keyakinan, saya masih yakin bahwa surga itu ada. Tapi itu dari sudut pandang keyakinan. Ya kembali lagi ke definisi keyakinan. Jadi nggak boleh seperti itu nggak bagus guys ya. Kalau di Konoha misalnya ada orang Kristen, orang Katolik mengatakan, ya, dia pergi ke masjid misalnya, lalu dia mengatakan, oh bau, pengen muntah gitu. Apa kalian sakit hati? Sakit hati dong kan? Nah itu yang jadi permasalahan. Ya, cuman umat muslim di Konoha mayoritas ya. Sehingga ya mereka pasti dilindungi lah gitu. Ya kan? Dilindungi sama siapa? Yang fanatik dalam beragama. Oh cuma gitu doang. Oh cuma begitu doang. Langsung marah. Gitu doang. Ya, kalau kalian digituin gimana? Itu yang jadi permasalahan kan. Jadi ya marilah sama-sama introspeksi diri gitu ya. Ya kita harus introspeksi diri. Ya kita harus sadar bahwa agama itu sebatas keyakinan. Ya nggak lebih gitu. Keyakinan itu bisa benar bisa salah gitu. Probabilitas benar itu ya cuman 0,sekian% gitu. Karena di dunia ini ada 4.000 agama coy. Dan Tuhan juga ada puluhan ribu ya. Ada Tuhan yang diciptakan oleh manusia sekitar puluhan ribu gitu ya. Ya mulai dari manusia purba dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu menganggap bahwa agama kita yang paling masuk akal, paling sempurna gitu. Itu cuma 0,sekian% gitu ya. Supaya kita pahami bahwa keyakinan itu ya sebatas keyakinan. Nah, prinsip semacam inilah yang dipegang teguh oleh orang-orang negara maju. Seperti negara-negara Skandinavia, Norwegia, negara-negara Inggris, sehingga mereka toleransi. Jadi ternyata ya semakin kita meyakini bahwa keyakinan itu sebatas keyakinan, kita semakin toleransi guys. Nah, kadangkala ya, nggak semua ya tapi ya, disclaimer-nya, kadangkala kita menganggap bahwa orang lain sesat itu karena kita berpikir bahwa agama kita yang paling benar. Nah itu asal muasal daripada intoleransi. Bibit intoleransi seperti itu. Ya, asal muasal induk daripada intoleransi itu kita menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling sempurna, agama lain sesat. Bau. Ya itu yang bikin terjadinya intoleransi. Ya, jadi kita harus paham bahwa agama itu sebatas keyakinan gitu, nggak lebih gitu. Ya, Tuhan juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya ngambil dari sudut pandang ilmiah ya, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama, bukan seperti itu ya. Konsepnya nggak seperti itu. Tapi ya dari sudut pandang keyakinan saya masih percaya dengan Tuhan. Ya, jadi harus bisa dipisah-pisahin kan. Kalau misalnya mengatakan, oh kok kamu pelin-pelan, nggak bisa gitu dong, harus memilih antara satu. Ya kalimat ini sama seperti, lu harus pakai satu kaki dong kalau jalan. Nggak boleh pilih kaki kiri, kaki kanan. Sama seperti itu. Ya kalau jalan ya harus pakai kaki kiri, pakai kanan kan. Kenapa harus satu kaki? Itu sama seperti itu analoginya. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, di disclaimer-nya. Ada yang menyimpulkan. Menurut kalian gimana? Apakah
wanita muslimah ini keliru atau tidak, ya silakan simpulkan sendiri. Oke guys, ya saya tidak menyimpulkan ya, Anda yang menyimpulkan ya. Saya tidak mau berpihak di sini ya. Disclaimer on ya, saya tidak memojokkan agama apapun di sini ya. Saya hanya ngambil dari sudut pandang edukasi ya, dari sudut pandang ilmiah, rasional dan sebagainya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka kisah dalam buku ini, ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Banyak juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.